Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberikan kepada kami Yesus sebagai manusia baru, sebagai manusia yang ditebus, sebagai manusia sempurna. Kami Kau ajak untuk berusaha menyempurnakan hidup bersama Yesus, dalam Yesus, oleh Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diberitahu oleh Yesus bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, tapi memulihkannya, tapi menyempurnakannya. Saudara, sabda Yesus ini menurut saya mempunyai makna yang sangat dalam. Bahwa Yesus tidak akan menghilangkan, menghapus apa yang telah Tuhan sabdakan melalui para nabi, melalui para penulis Injil, penulis kitab suci, dan dalam sejarah bangsa Israel. Artinya Bapa, bahwa Yesus mau meneruskan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah para nabi, Allah para pengaku iman, dan Allah Yesus sendiri. Dan sejarah keselamatan itu harus bermula dari Abraham hingga Yesus dan seterusnya sampai sekarang. Jadi Allah yang satu, Allah yang sama itulah yang memberikan jaminan bagi kita sejarah kehidupan kita supaya kita tidak ragu, tidak takut, tidak malu, atau bahkan menggantikan Allahnya Yesus ini dengan Allah yang lain yang bukan dalam sejarah keselamatan ini. Jadi kekristenan itu merupakan kontinuitas dari perjanjian lama, dari orang Israel, orang Yahudi, yang terus menerus sampai hingga sekarang dan akan berakhir kemudian. Ini saya kira penting bagi kita di daerah kita yang penuh kepercayaan, penuh keyakinan ini, yang seringkali kita ragu dan kita takut atau kita merasa malu bahwa ini yang tidak benar, atau mungkin mereka yang benar, tidak benar. Jadi harus dalam sejarah. Ya. Menyejarah Allah, menyejarah itu Allah mempersiapkan dulu hingga sekarang, hingga Yesus dan seterusnya. Ya. Ini ajaran keselamatan ini yang harus kita pegang erat-erat. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita itu ada dua sisi penting, yaitu tata penciptaan dan tata penyelamatan. Kita diciptakan, manusia lama kita katakanlah, manusia perjanjian lama kita. Ya. Dan sekarang manusia perjanjian lama kita dibaharui, disempurnakan, digenapi oleh Yesus. Ya. Jadi dalam literatur lama seringkali disebutkan bahwa Yesus adalah manusia baru, manusia sempurna, dan seperti dialah kita dibimbing, kita dituntun. Dan itu berarti apa? Ketika kita diciptakan, kita mempunyai dosa, kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan kita. Dan untuk menyempurnakannya itu kita harus bersama Yesus. Gitu loh. Mohon Yesus supaya menyempurnakan hidupku bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin ya. Dosa-dosa manusia lamaku harus Yesus sendiri yang masuk di dalamnya. Membaharui, maka disebut perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tak seorang pun lepas dari itu. Jadi kita adalah manusia lama, manusia perjanjian lama yang harus dibaharui oleh Yesus, bersama Yesus, dalam Yesus supaya menjadi seperti Yesus. Jadi itu yang perjalanan hidup rohani kita. Jadi tidak pernah orang lepas dari penderitaan. Tidak pernah orang lepas karena kita diciptakan dengan tidak sempurna. Baik tetapi tidak sempurna. Dan yang menyempurnakan adalah Yesus. Maka Yesus dalam literatur lama disebut bahwa Yesus adalah manusia baru. Maka kita dalam dalam penampakan Yesus di atas gunung, transfigurasi ketika Yesus dibaptis, inilah anak yang kucintai, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya.
Nah, jadi saudaraku terkasih, untuk bisa menjadi manusia yang sempurna dalam tanda petik ya, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang kudus, tidak hanya lewat Yesus. Nah, secara sempit saudaraku terkasih dalam Kristus adalah bahwa kita bergaul dengan sabda. Allah bersabda kepada kita, Allah Bapa bersabda kepada kita dengan sabda putranya dalam perjanjian lama, dalam penciptaan segala sesuatu diciptakan ya oleh Allah lewat sabdanya bersama Roh Kudus. Ya, ini harus juga kita sadari dengan penting. Nah, sabda itu sekarang menjelma menjadi kitab suci yang tertulis ini, yang dalam tanda petik yang mati ini ya. Jadi kita harus wajib ya, membaca firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Yesus. Sekali lagi, semakin mengenal Yesus, siapa Yesus, juru selamat penebus kita. Nah, bukan hanya siapa mengenal Yesus, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, segala misteri kehidupan kita, segala ketidaktahuan kita, segala kebingungan kita, segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita tentang kehidupan ini dijawab oleh kitab suci. Ya, jadi kitab suci itu menjadi pegangan, menjadi penuntun, menjadi panduan kita untuk menjawab segala kegelisahan batin kita yang mungkin tak terjawab oleh siapapun kecuali oleh kitab suci. Jadi kitab suci itu merupakan jawaban atas segala apa yang kita pikirkan, kita renungkan, kita yang seringkali membuat kita bingung. Ya, bergaulah dengan sabda Allah, dan sabda Allah itu akan menjawab segala ketakutan, kebingungan, ya, ketidakpastian hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, semoga sabda Yesus ini, aku datang untuk menggenapi, untuk memulihkan apa yang ya menjadi rencana Allah dalam tata penciptaan itu. Maka tata penciptaan dan tata penyelamatan, tata penebusan ya. Jadi dua unsur ini merupakan sesuatu yang harus kita layani, kita hadapi, yang harus kita jalani. Manusia lama kita, manusia diri kita yang diciptakan ini dengan segala kelemahan, keterbatasan, pasti ada kekurangannya. Dan bagaimana menyempurnakan bersama Yesus, oleh Yesus, dan bersama juga kitab suci yang ada di depan kita, supaya kita dapat menjawab segala apapun yang menjadi kegelisahan, ketakutan, misteri kehidupan kita, dijawab oleh kitab suci. Itulah. Jadi Yesus sekali lagi menggenapi apa yang harus kita jalankan dalam hidup ini, supaya hidup kita sempurna seperti Yesus. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan, ya, aku datang untuk apa? Aku datang untuk menyempurnakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Aku datang untuk menyempurnakan manusia supaya menjadi seperti ya, dirinya sendiri. Maka Yesus adalah pola, model, contoh bagaimana kita menghayati hidup mengikuti Allah. Ya, supaya kita menjadi seperti, dalam tanda petik, seperti Yesus. Ya, meskipun itu dikatakan dalam literatur lama, ya, dalam gereja kita yang dikatakan bahwa kita menjadi seperti Kristus. Ya, meskipun sekarang dianggap terlalu sombong bisa seperti itu. Mendekati, ya, mencoba mendekati menjadi seperti Yesus. Semoga Anda, kita semua terus berjuang. Sekali lagi berjuang untuk menjadikan manusia, tata penciptaan manusia lama kita ini disempurnakan dalam perjanjian baru oleh Yesus sang penebus penyelamat. Supaya kita hidup sesuai seperti Yesus sendiri. Seperti Bapa mencintai aku, demikian pun Bapa mencintai kamu. Kita adalah anak Allah, seperti Yesus adalah anak Allah. Semoga perjuangan dan pergulatan kita sehari-hari dalam jatuh dan bangun, dalam susah dan derita, kita dipenuhi 3 aspek penting di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristiani bersama Yesus, oleh Yesus, dan dalam Yesus. Yaitu apa? Supaya iman kita semakin dikuatkan, harapan kita semakin diteguhkan, dan cinta kita semakin dilebarkan, dibesarkan.
Itulah perjuangan dan pergulatan, itulah jatuh bangun diri kita. Ketika kita menderita, perhatikan, mungkin salah satu dari itu semua, kita diajak untuk melebarkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada diri kita sendiri, memberikan harapan, tetap berharap kepada Yesus. Bukan optimis, bukan hanya optimisme, tapi berharap bahwa Yesus intervensi, melakukan tindakan-tindakan penyempurnaan mujizat dalam hidupnya. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati kita. Mari kita sempurnakan hidup kita. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya perjalanan hidup kita begitu panjang dan begitu jatuh dan bangun. Ya, seperti kemarin dikatakan, hendaklah kamu mengampuni 70 kali 77 kali tanpa batas. Unlimited forgiveness. Kita mulai dengan hal yang kecil seperti itu. Saudara, kalau Anda membaca Stone City yang saya kirim, Kota Batu, ada bagian terakhir, di situ bacalah rema, di situ dikatakan, hari ini rema kita adalah, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, roh dan kebenaran. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, roh dan kebenaran. Kita ulang-ulang terus-menerus hari ini, sebisamu kita, semampu kita, sebanyak kita, supaya sabda itu meresap, mengubah kita dari dalam. Tuhan memberkati Anda semua dalam kasih karunia yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.